Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Jurik Ciwidey. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan tuliskan di kolom deskripsi. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Ini adalah sebuah cerita yang pernah ku dengar dari almarhum ibu, bapak, serta kakak-kakakku. Ibuku dulu bercerita tentang kisah ini. Ketika dia menyuruh kakak untuk menjaga istrinya yang sedang hamil, agar tidak terjadi hal yang sama. Aku akan menggunakan sudut pandang keluargaku, agar kalian bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi di sana versi kami, sebagai tetangga depan rumahnya, yang mengetahui persis dari awal sampai akhir cerita ini. Bu Lilis, nampak seseorang berjalan secara perlahan. Dia memakai baju kebaya berwarna hijau muda, dengan kain jarik berwarna coklat, bergambar bunga yang tampak serasi dengan baju yang dipakai. Bu Sri, ayo sini, duduk-duduk, kata ibu yang melambaikan tangannya, dan menyambut Bu Sri yang kini menghampirinya pada saat itu. Sinar matahari yang muncul di pagi itu, membuat badan mereka menjadi hangat. Apalagi mereka berdua kini sedang mengandung seorang anak, yang tentunya mereka idam-idamkan. Suara decit kayu dari depan rumah terdengar ketika Bu Sri duduk di sana. Dia memandang langit yang cerah untuk menghangatkan badannya dan bayi yang dikandungnya. Bu Sri menghela nafas panjang. Tidak terasa bayi yang ada di dalam kandungannya semakin membesar seiring berjalannya waktu. Sambil mengusap-ngusap perutnya dengan perasaan yang senang, Bu Sri menoleh ke arah ibu yang ada di sampingnya, sambil berkata, "Bu, kalau nanti anak ini lahir, tolong ajarin ngebedong ya Bu. Aku baru pertama kali, jadi aku belum paham caranya," tanyanya sambil tersenyum. Ibu membalasnya dengan senyuman. Sebagai seseorang yang hamil anak keempat, yaitu diriku, dia hanya mengangguk dan berkata bahwa dia akan mengajarkan semuanya ketika bayinya lahir. Sedangkan Bu Sri ini adalah kehamilan pertamanya, sehingga wajar saja dia bertanya kepada ibu yang sudah berpengalaman. Jarak kehamilan Bu Sri dan ibu memang tidak terpaut jauh, hanya berbeda 1 bulan. Sehingga mungkin saja mereka akan melahirkan di waktu yang berdekatan. Bu Sri dan ibu memang sudah seperti keluarga. Meskipun mereka tidak ada hubungan darah, tapi ibu sudah menganggap Bu Sri sebagai adiknya. Begitu pula dengan ibu terhadap Bu Sri selama tinggal di sana. Setiap hari Bu Sri selalu datang ke rumah, membantu ibu layaknya keluarga yang sudah dikenal lama. Dan ibu pun selalu memberi sesuatu untuk bisa dinikmati bersama-sama dengan Bu Sri ketika dirinya mempunyai rezeki yang lebih. Mereka benar-benar seperti keluarga yang dekat, sangat-sangat dekat. Bu Sri, sebenarnya Bu Sri ini bukanlah warga kampung sini. Dia adalah perantau dari jauh yang menikah dengan Mang Darman, seorang kenek dari mobil antar provinsi yang dikendarai oleh bapak. Bapak memang jarang pulang. Jalur selatan yang menjadi trayek mobil yang dia kendarai mengharuskan dia menempuh jarak ratusan kilometer dengan jalan yang melewati hutan lebat, menyusuri sungai, bahkan menyusuri pantai selatan, membuat dirinya hanya pulang beberapa hari dalam seminggu. Sehingga Bu Sri yang merasa kesepian lebih memilih untuk terus bersama ibu. Dan ibu pun menyambutnya layaknya saudara. Apalagi rumah mereka berdua tidak terlalu jauh, hanya dipisah oleh sebuah gang kecil
dan sebuah halaman yang luas di antara dua rumah tersebut. Batasan antara rumah Busri dan ibu adalah sebuah pohon mangga yang berbatasan langsung dengan sawah yang ada di belakangnya. Sehingga kedua rumah itu sedikit agak jauh dengan tetangga yang lain karena tertutup oleh sawah yang mengelilingi rumah mereka. Waktu terus berlalu, hari demi hari, bulan demi bulan sudah mereka lalui. Tidak terasa umur kandungan mereka sudah menginjak di 6 bulan lebih. Tinggal beberapa bulan lagi sebelum mereka melahirkan seorang bayi yang kelak menjadi anak mereka. Semuanya begitu normal di malam itu, hening dan sepi, serta hanya suara kodok dan jangkrik yang menghiasi malam itu, seperti layaknya malam-malam sebelumnya. Ibu yang mempunyai 3 anak, yaitu kakak-kakakku yang masih bersekolah, dan yang paling kecil masih berumur 5 tahun lebih, memilih untuk tidur bersama. Mereka bertiga ingin menemani ibunya, sehingga mereka menggelar kasur di tengah rumah. Rumah yang kecil dan sempit membuat mereka tidak bisa tidur di dalam satu kamar, sehingga mereka mau tidak mau harus tidur di ruangan tengah agar muat untuk mereka semua. Di atas kasur kapuk yang kecil itu, mereka harus berdempetan satu sama lain. Bahkan kakak-kakakku yang tertua lebih memilih untuk tidur di tikar agar adik-adiknya bisa tidur di atas kasur empuk itu. Lampu 5 watt yang menyala terang pun dia matikan. Rumah kini menjadi gelap gulita. Yang ada hanyalah sebuah lampu yang menyala di luar, yang cahaya lampunya masuk melalui celah-celah hordeng rumah. Mereka tidur dengan lelap, ditemani suara-suara dari hewan malam yang membuat mereka tidur menjadi nyenyak. Sambil mengusap-ngusap perut ibu, mereka tidur dengan senyuman di wajahnya, karena mereka sudah tidak sabar untuk menyambutku ketika aku dilahirkan kelak ke dunia dalam beberapa bulan lagi. 3 jam telah berlalu, tepatnya jam 12 malam. Kakakku yang tertua terkejut karena mendengar sebuah suara aneh dari luar. Sebuah suara dari seseorang yang sedang mengetuk-ngetuk tembok rumah dengan sebuah benda seperti tongkat. Dirinya berjalan dan memukul-mukul tongkat itu secara perlahan. Dia bisa mendengar suara itu, bahkan dari rumah yang ada di seberang sawah. Malam yang hening membuat suaranya menggema dan membuatnya terbangun pada malam itu. Dirinya sempat melihat bayangan dari orang tersebut sekilas ketika orang tersebut mengetuk-ngetuk tembok rumahnya, lalu mengetuk-ngetuk rumah Busri, dan berlanjut mengetuk-ngetuk rumah orang lain yang ada di seberang sawah. Awalnya dia hanya membiarkannya, karena mungkin itu adalah orang yang iseng yang melewati gang depan rumahnya, agar dirinya tidak ketakutan ketika sedang berjalan malam hari di sana. Memang kampung tempat mereka tinggal sangatlah terpencil. Jarak antara satu rumah dan rumah yang lain berjauhan, dan kedua rumah kita tertutup oleh sawah-sawah ataupun kebun milik warga yang ada di sana. Sehingga wajar saja bagi orang lain yang melintas akan melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa takutnya. Ya, salah satunya dengan memukul-mukul benda ke tembok agar dirinya tidak ketakutan. Awalnya kakak menghiraukan hal tersebut, sehingga dia pun kembali terlelap, tidur hingga pagi menjelang. Namun rupanya, suara ketukan dari orang tersebut kembali terulang. Tepat jam 12 malam, kakak kembali mendengar suara itu. Bahkan kali ini, dia mengetuk tembok rumahku dan juga rumah Busri, lebih lama dari sebelumnya. Hal itu terjadi selama 3 malam berturut-turut.
Bahkan untuk yang ketiga kalinya, dia hanya mengetuk-ngetuk dua rumah yang ada di sana, yaitu rumahku dan juga rumah Bu Sri. Dan setelah sekian lama dia mengetuk-ngetuk tembok dengan benda yang dia bawa. Dan ketika dia selesai mengetuk rumahku dan juga rumah Bu Sri, tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Tidak ada langkah kaki yang terdengar. Tidak ada pula suara ketukan yang terdengar di rumah yang ada di seberang sawah. Setelah melewati gang di depan rumahku, dia benar-benar menghilang tanpa jejak, dan suasananya kembali hening seperti biasa. Kakak awalnya menghiraukan hal tersebut. Dia masih menganggapnya bahwa itu adalah orang iseng. Karena di hari keempat, orang tersebut tidak datang lagi. Malam yang hening, dengan suara jangkrik serta kodok yang menemani malam di sawah, yang mengelilingi rumah kita berdua, kembali mengambil alih malam. Semuanya tenang kembali, seperti malam-malam sebelumnya, sehingga hal itu membuat kakak terlelap tidur dengan tenang, hingga pagi menjelang. Namun di hari yang kelima, kakak dikejutkan oleh suara orang yang gaduh dari atap rumah. Suara seperti langkah kaki yang berlarian di atas genting, dan seperti ingin berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Tentu saja hal itu membuat dirinya terbangun. Bahkan kakak-kakakku yang lain ikut terbangun ketika mendengar hal tersebut. "Itu suara apa, Ah?" kata kakakku yang kedua. Kakakku yang pertama hanya menggelengkan kepala sambil melihat ke atas langit-langit rumah. Dia hanya menyuruh adiknya untuk tidur kembali dan menyerahkan semuanya kepada dirinya, selaku yang paling tua di sana. Dia tahu bahwa ada yang tidak beres di atap rumah, karena itu bukanlah langkah kaki dari hewan seperti kucing atau musang yang seringkali melewati atap rumah ketika malam tiba. Tapi itu seperti langkah kaki manusia yang berjalan dengan dua kaki di atas genteng dan seperti berusaha masuk ke dalam rumah dari atas. Dia seperti menabrak-nabrakan diri ke genteng di atas sana. Namun sepertinya dia tidak berhasil untuk masuk, sehingga dia hanya bisa membuat gaduh di atap rumah. Jujur pada saat itu dirinya ketakutan. Dia takut bahwa itu adalah maling yang ingin membawa barang-barang di rumah. Namun di satu sisi, tanggung jawab terhadap keluarga selama bapak tidak ada, kini harus dia emban. Sehingga harus mencari tahu siapa yang ada di atas atap rumahnya. Seketika dia langsung menyalakan lampu yang ada di tengah rumah. Tidak lama kemudian, dia pun membuka kunci pintu dan mencari tahu siapa yang ada di atas sana. Dia membuka pintu secara perlahan. Angin dingin malam tiba-tiba berhembus, tepat ketika dirinya membuka pintu itu. Pemandangan yang pertama dia lihat hanyalah kegelapan. Lampu 5 watt yang menyala di depan rumahnya tidak bisa menerangi semua yang dia lihat sekarang. Anehnya tepat ketika dia membuka pintu tersebut, suasana mendadak hening, seperti tidak ada yang terjadi pada malam itu. Kakak pun langsung sedikit berjalan keluar. Namun salah satu tangannya masih memegang gagang pintu rumah, sehingga dia tidak terlalu jauh berjalan pada waktu itu. Kepalanya sedikit diangkat ke atas, melihat genteng rumah yang nampaknya masih normal. Tidak ada jejak dari manusia yang ada di atas sana. Begitu pula ketika dia melihat ke arah kiri, tepatnya ke belakang rumah. Tidak ada jejak-jejak dari seseorang yang berusaha naik ke atap rumah. Namun ketika dia melihat ke arah gang, tepatnya ke arah pohon mangga yang menjadi pembatas antara rumahku dan juga rumah Bu Sri, tiba-tiba saja jantungnya langsung berdetak sangat kencang. Tubuhnya langsung merinding atas apa yang dia lihat. Dia melihat sesosok bayangan manusia
yang sedang melakukan sesuatu. Dia melakukan gerakan-gerakan yang aneh di sana. Dia berdiri di belakang pohon mangga sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kepalanya. Bahkan terlihat sebuah titik api yang menyala perlahan di bawah pohon mangga itu. Entah apa yang dia lakukan. Namun kakak terlalu takut untuk berteriak karena bayangan manusia itu membuat dirinya ketakutan. Seperti sadar bahwa ada yang sedang mengawasinya, bayangan itu tiba-tiba melihat ke arahnya. Matanya yang merah menyala terlihat dengan jelas ketika dia menatapnya dari kejauhan. Tidak lama kemudian, bayangan itu tiba-tiba menghilang, diiringi dengan angin malam yang berembus dari arah sawah. Bayangan itu menghilang, layaknya pasir yang sedang dihembuskan oleh angin. Namun tiba-tiba, tepat ketika bayangan itu menghilang, semilir angin malam kemudian berembus ke arah kakak yang melihat kejadian itu. Bersamaan dengan bau harum yang sangat menyengat, bau melati, bau bunga kamboja, dan bau dari bunga-bunga lain yang dia kenal, yang membuat dia seketika langsung kembali masuk dan menutup kembali pintu rumah dengan cepat. "Kenapa, Kak? Apa yang terjadi?" tanya kakakku yang kedua, yang rupanya dia masih terbangun ketika kakakku yang pertama menyuruh untuk tidur. Kakakku hanya membalasnya dengan sedikit senyuman sambil mengusap-ngusap kepalanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan kembali menyuruh dirinya untuk tidur sambil mematikan lampu di ruangan tengah. Di pagi harinya, kakakku yang tertua langsung berbicara hal itu kepada ibu. Dia berkata bahwa semalam dia melihat seseorang yang berdiri di pohon mangga. Bahkan dia pun mengungkit tentang apa yang terjadi di malam sebelumnya, tentang seseorang yang melintas ketika malam dan memukul-mukul tembok dengan benda yang dia bawa. Ibunya hanya terdiam sambil melihat kakakku yang kedua dan juga kakak ketigaku yang masih kecil. Dia hanya berkata, "Orang itu tidak sampai masuk rumah kan? Tidak ada barang yang hilang kan?" Kakakku hanya menggelengkan kepala. Dan tidak lama kemudian, dia tersenyum dan mengusap-ngusap kepala kakakku sambil menyuruh dirinya untuk segera berangkat ke sekolah. Kakakku hanya mengangguk. Dengan segera dia langsung mengambil kemeja SMA yang sudah ibu persiapkan dan mengajak kakak keduaku yang masih duduk di bangku SMP untuk segera berangkat. Sedangkan ibuku, "Tumben, Bu Sri belum datang." Dia melihat dipan yang menjadi tempat duduk mereka di depan rumah. Tampak terlihat kosong. Biasanya Bu Sri sudah datang terlebih dahulu dan menunggu ibuku menyiapkan segala keperluan kedua kakakku yang berangkat sekolah pagi ini. Namun di pagi yang cerah ini, nampak sangat hening. Seperti ada sesuatu yang terjadi terhadap Bu Sri di dalam rumahnya. Apa mungkin Bu Sri masih tidur ya? Tapi nggak mungkin. Bu Sri kan orangnya rajin. Orang subuh saja dia selalu bangun dan langsung memasak nasi di dapurnya. Ibu seperti khawatir atas kondisi Bu Sri. Dia akhirnya mengajak kakak ketigaku yang masih berumur 5 tahun untuk ke rumah Bu Sri. Apalagi setelah dia mendengar cerita dari kakak pertamaku atas kejadian semalam. Semakin menguatkan dirinya untuk datang dan mengunjungi rumahnya yang tepat berada di depan rumah. Sambil memegang tangan dari kakak ketigaku, dia berjalan melewati gang yang hanya terbuat oleh batu dan tanah yang disusun sedemikian rupa
Setelah melewati gang, dia masuk ke halaman yang agak sedikit luas, tempat ibu dan Bu Sri menjemur padi atau pakaian. Bahkan halaman itu selalu dipakai oleh kakak-kakakku bermain sepulang sekolah. Ibu sempat menengok ke arah pohon mangga yang dikatakan oleh kakak pertamaku. Namun tidak lama tangannya ditarik oleh kakak ketiga, sehingga pandangannya kembali teralihkan ke arah rumah Bu Sri yang ada di depannya. Bu Sri? Ibuku mengetuk pintu rumah Bu Sri. Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Di dalam sana, ibuku sempat melihat ke dalam rumah dari sela-sela jendela yang tertutup. Di dalam sana terlihat sangat gelap ketika matahari sudah meninggi. Namun Bu Sri masih belum membuka hordeng rumahnya, sehingga hal itu membuat ibu semakin khawatir. "Ayo dek, kita ke belakang," kata ibu sambil mengajak kakak ketiga aku untuk memutar ke arah belakang rumah. Ibu tahu bahwa pintu belakang rumah tidak dikunci oleh Bu Sri. Bu Sri sengaja tidak mengunci pintu belakang, karena ketika suaminya pulang malam, dirinya tidak perlu menggedor pintu depan dan bisa langsung masuk melewati pintu belakang. Sambil menarik tangan kakak ketiga aku, ibu dengan tergesa-gesa membuka pintu dapur. Dia masih melihat lampu dapur yang menyala. Sepertinya Bu Sri belum mematikannya di pagi ini. Hal itu tentu saja membuat ibu semakin khawatir. Atas apa yang terjadi dengan Bu Sri. Dengan tergesa-gesa, dia langsung mencari Bu Sri di dalam sana. Bu Sri, Bu." Ibu tiba-tiba terdiam, tepat ketika dia melangkahkan kakinya ke ruang tengah. Mulutnya sampai terbuka ketika dia melihat pemandangan yang ada di depannya. Dia melihat Ibu Sri tergeletak tidak sadarkan diri, tepat di bawah kursi kayu yang ada di ruang tamunya. Wajahnya sangat pucat, rambutnya acak-acakan, serta keringat dingin yang kini membasahi baju kebaya yang dia pakai. Sontak ibu langsung berlari ke arah pintu depan. Dia membuka kunci rumah itu dan memanggil kedua kakakku yang akan berangkat sekolah agar kembali ke rumah Bu Sri. "Ya nak, ading, cepat ke sini nak." Dalam keadaan panik, ibu berteriak-teriak di depan rumah Bu Sri, dan kedua kakakku yang baru saja berjalan beberapa langkah meninggalkan rumah langsung berbalik dan berlari menghampiri ibu yang panik atas apa yang sedang dia lihat. "Pelan-pelan, ayo coba dudukin di kursi." Kakak pertama dan kakak kedua serta ibu kini membantu mendudukan Bu Sri di kursi kayu. Dan setelah Bu Sri duduk di kursi rumahnya, kedua kakakku kembali pamit untuk bersekolah karena mereka menjadi telat akibat apa yang terjadi di dalam rumah Bu Sri. Ibu benar-benar panik. Dia langsung menepuk-nepuk wajah Bu Sri agar tersadar. Dia juga bahkan mengambil air dan mencipratkannya ke arah wajahnya agar matanya terbuka. Butuh waktu hampir 5 menit hingga Bu Sri pun tersadar. Dan ketika matanya terbuka, dia tiba-tiba berkata, Bu, kenapa ibu ada di sini, Bu?" Bu Sri benar-benar kebingungan. Dia melihat ke sekelilingnya yang kini sudah terang benderang karena matahari sudah masuk melewati pintu rumahnya yang terbuka. Seketika dia langsung mengernyutkan dahinya, seperti ada rasa pusing di kepala yang dia rasakan ketika dia ingin mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya.
Ibu yang masih panik akan keadaan Busri langsung membuatkan teh manis hangat untuk diminumkan. "Ini teh manisnya diminum dulu, Bu, agar Busri bisa tenang. Setelah itu baru ceritakan apa yang terjadi, Bu," ucap ibuku sambil menyodorkan teh hangat kepada Busri. Dia pun meminum teh manis itu dalam beberapa tegukan. Lalu dia memegang teh hangat itu sambil melihat ke arah ibu yang masih khawatir akan keadaannya. "Bu," ucapnya dengan nada yang pelan, "semalam saya mendengar suara gaduh di atap, Bu. Seperti ada kucing yang sedang berantem, sehingga membuat saya terbangun di tengah malam. Suara itu benar-benar mengganggu, sehingga saya berinisiatif untuk bangun dan mengusir dengan air." Ibu terlihat serius mendengar apa yang dibicarakan oleh Busri. Dia bisa dengan jelas wajah Busri yang pucat, dengan kedua tangannya yang sedikit bergetar ketika dirinya menceritakan hal tersebut sambil menundukkan kepala. "Tapi Bu," Busri melanjutkan ceritanya, namun dia mendadak berhenti sejenak. Lalu dia melihat ke arah ibu yang sedang duduk di sampingnya. "Ketika saya terbangun, suara gaduh itu mendadak berhenti. Semuanya hening kembali, seperti tidak terjadi apa-apa, Bu," kata Busri yang kini sedikit menunduk. Tubuhnya tidak henti-hentinya bergetar. Bahkan kini getaran di tangannya semakin terasa, sehingga teh manis hangat yang ibu buatkan tumpah begitu saja di lantai. Seketika tangan ibu langsung memegang tangan Busri. Dia memberitahu bahwa dia harus tenang, karena kini ada dirinya yang ada di samping Busri. Ibu berusaha menenangkan Busri, sehingga dirinya bisa kembali bercerita. "Terus bagaimana, Bu? Kenapa ibu bisa sampai tidur di bawah?" tanya ibuku dengan nada yang pelan. Busri terdiam sejenak. Dia hanya melihat ke arah hordeng yang sedang tertutup. "Bu," ucap Busri dengan wajah yang pucat, "aku melihat sesuatu yang mondar-mandir di depan rumah, Bu. Dia muncul dari arah rumah ibu ke rumahku. Awalnya aku kira itu adalah suamiku. Namun setelah aku menunggu dirinya membuka pintu belakang, seperti suamiku ketika pulang, orang yang ada di luar tidak melakukan hal itu. Malahan dia kembali lagi mengelilingi rumah, seperti sedang mencari sesuatu. Aku penasaran, siapa dia? Kenapa dia mondar-mandir di sana? Aku sedikit mengintip dari kaca untuk mengetahui siapa dia. Namun, ketika aku membuka jendela, tiba-tiba orang itu menghilang. Malah muncul semilir angin tipis di dalam rumah dengan bau yang busuk, sangat menyengat. Dan setelah itu, aku sudah tidak sadarkan diri, sampai akhirnya ibu pun datang." Hari pun berlanjut. Ibu yang mendengar cerita dari Busri langsung berinisiatif untuk memerintahkan kakak pertama dan juga kakak kedua untuk berjaga di depan rumah. "Yana, Ading, ibu mau minta tolong, Nak. Mulai malam ini, sekarang tolong jagain rumah kita berdua ya. Ibu takut ada apa-apa, terutama dengan Busri yang tinggal sendirian di sana," perintah ibuku. Kedua kakakku pun mengangguk.
dengan berbekal bantal dan spray yang dipakai untuk menutupi dipan bambu di luar, serta selimut dan kain sarung untuk penutup tubuh dari hawa dingin yang menusuk kulit. Mereka berdua akhirnya berjaga di luar. Kakak pertama yang bernama Yana, serta kakak kedua yang bernama Ading, terlihat sangat asik duduk-duduk di luar sana. Ditemani dengan sebuah radio milik bapak, yang sering kali memutarkan sandiwara radio ketika malam, membuat mereka tidak keberatan harus tidur di luar dengan semilir angin malam yang menusuk kulitnya. Bagaimana nanti kalau ada bayangan itu lagi di pohon mangga, kata Ading yang sedikit ketakutan tentang apa yang kakaknya alami di malam kemarin. Santai saja. Sekarang kan kita berdua. Kita sorot saja pakai senter ini, biar tahu siapa yang ada di sana, kata Yana sambil memperlihatkan senternya yang dia bawa pada malam itu. Ading pun mengangguk. Dia kemudian mengambil radio kepunyaan si bapak dan kemudian menyalakannya untuk mengusir sepi. Perlu diketahui, anak-anak SMA di kampung di tahun tersebut sudah dianggap dewasa oleh masyarakat sekitar. Pendidikan mereka biasanya hanya sampai SMP, lalu membantu keluarganya di kebun atau sawah, dan menikah 1 atau 2 tahun kemudian. Kakakku yang tertua memang sedikit cerdas. Juga kepemimpinannya menurun dari bapak, sehingga ibu memaksakan dirinya untuk memasukkan ke SMA yang letaknya agak sedikit jauh dari kampung. Itu semua dia lakukan untuk pendidikan anaknya, karena dia tidak mau seperti orang tuanya yang menikah beberapa tahun setelah mereka lulus sekolah rakyat yang setingkat SD di masa sekarang. Suara radio serta obrolan dari kedua kakakku yang ada di depan rumah rupanya terdengar hingga ke rumah Busri. Mereka seringkali tertawa karena sandiwara radio pada waktu itu membuat cerita yang cukup lucu, sehingga suara tertawa sedikit keras, hingga mengalahkan suara jangkrik dan kodok yang ada di sawah. Dia melihat dari jendela rumahnya dan tersenyum karena di luar sana ada kedua anak ibu yang sedang menjaga dirinya kali ini. Rasa aman setelah melihat mereka berdua kini muncul dari dalam diri Busri. Dia tidak terlalu khawatir lagi atas apa yang terjadi kemarin, karena dia yakin dia dijaga oleh kedua kakakku. Sambil mengunci pintu rumah dan menutup hordeng dengan rapat, Busri secara perlahan-lahan berjalan ke arah kamar sambil tersenyum. Pandangannya terus-menerus melihat ke arah perutnya, yang kini semakin membesar. Dia bahkan menandainya di kalender yang ada di dinding, agar dia tahu sudah berapa bulan bayi ini di dalam perutnya. Dia pun akhirnya kembali tertidur dalam kamarnya sendirian, dengan ditemani oleh selimut hangat pemberian suaminya ketika menikah dulu. Dia akhirnya memejamkan matanya, sambil berharap dia bisa tidur dengan lelap. Hening. Malam itu benar-benar hening. Kedua kakakku terus mengawasi sekitar rumah dan juga rumah Busri. Beberapa kali mereka menyorot senter yang mereka bawa, terutama ke arah pohon mangga yang tumbuh di antara rumah mereka. Hingga jam 12 malam lebih, mereka tidak menemukan apapun. Hanya taburan bintang serta bulan purnama yang indah menemani mereka pada malam itu, bersamaan dengan angin dingin yang merembus ke arah mereka, sehingga membuat mereka kedinginan. Tidur yuk, sudah ngantuk nih. Mana dingin lagi. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa di rumah Busri, ucap Ading sambil menguap. Yana yang merupakan kakak tertua akhirnya mempersilahkan Ading untuk tidur duluan.
Sedangkan dia akan berjaga beberapa waktu, hingga semuanya dirasa aman. Ading pun mengangguk. Dia langsung tertidur di atas dipan depan rumah, sambil mengambil selimut dan menutupi seluruh tubuhnya, agar tidak kedinginan. Dia akhirnya terlelap tidur, dan sang kakak pun akhirnya ikut memejamkan matanya. Tidak lama setelah dia memastikan bahwa di malam itu semuanya telah aman. Jam 3 subuh. Terdengar teriakan keras dari arah rumah Bu Sri. Tentu saja hal itu membuat kedua kakakku terkejut. Suaranya menggema, seperti suara dari seseorang yang kesakitan di dalam sana. Sontak kakak pertama langsung terbangun dan berlari ke arah rumah Bu Sri. Sedangkan kakak kedua yang ikut terbangun akibat teriakan itu, tiba-tiba jatuh dari atas dipan ketika akan menyusul kakak yang pertama. Rasa kantuknya yang begitu kuat membuat dirinya belum terlalu bisa mengontrol tubuhnya. Hal itu sempat membuat langkah kaki kakakku yang pertama sempat terhenti. Dia berbalik dan berteriak kepada kakakku yang kedua, yang kini jatuh ke tanah. "Kamu kenapa? Ayo, cepat kita ke rumah Bu Sri," ucapnya dengan nada yang panik. Mereka berdua akhirnya berlari ke rumah Bu Sri dengan berbekal senter, dengan sinarnya yang berwarna kuning. Mereka langsung lari ke pintu belakang. Mereka tahu bahwa hanya pintu belakang yang tidak dikunci oleh Bu Sri, sehingga mereka langsung memutari rumah itu dan masuk ke dalam rumah dalam keadaan panik. Mereka langsung masuk melewati pintu belakang. Rumah Bu Sri yang gelap kini terang oleh senter yang mereka bawa. Kakakku yang kedua merasa takut, sehingga dia memegang baju kakaknya pada saat itu. Mereka terus berlari, melewati dapur dan juga ruangan tengah. Namun ketika mereka membuka tirai pembatas ruangan tengah dan kamar tidur Bu Sri, mereka terkejut begitu mereka melihat Bu Sri yang terduduk lemas di atas kasur dengan wajahnya yang pucat. Lagi-lagi keringat dingin muncul dan membasahi tubuhnya. Rambutnya terlihat basah, sehingga terlihat acak-acakan. Wajahnya benar-benar pucat, seperti sudah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Detak jantungnya berdetak dengan kencang, bahkan nafasnya terlihat sangat berat ketika dia duduk di sana. "Tolong, jangan ambil bayiku," Bu Sri terus-terusan bergumam di sana. Dan ketika kedua kakakku muncul dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Bu Sri hanya menghirup nafas panjang. Dia sepertinya merasa lega karena kini ada kedua kakakku. Namun tiba-tiba dia menunduk sambil mengusap-ngusap perutnya yang kini semakin membesar. Secara tidak sadar, kedua matanya secara perlahan mengeluarkan air mata. Sebuah air mata kesedihan yang menetes secara perlahan, sehingga membasahi wajahnya yang cantik. "Jangan bawa bayiku, jangan bawa bayiku," ucapnya sambil menangis. Di pagi hari menjelang, ibu datang dengan tergesa-gesa, langsung datang kembali ke rumah Bu Sri setelah diberitahu oleh kakakku. Namun tepat ketika ibu masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia langsung mengangkat salah satu tangannya dan menutup hidungnya. "Bau apa ini? Seperti bau bangkai," kata ibu dengan wajahnya yang sedikit pucat. Kedua kakakku dan Bu Sri keheranan dengan tindakan ibu, karena mereka berdua tidak merasakan apapun seperti apa yang dirasakan oleh ibu. Seketika ibu langsung berlari ke dapur. Dia seperti sedang mencari sesuatu atas apa yang dia rasakan di pagi itu. "Apa ada tikus yang mati di sini ya?"
Dia langsung membuka pintu dapur, membuka jendela di seluruh rumah Bu Sri. Dia sengaja melakukan itu agar bau bangkai yang dia rasakan menghilang ketika dicampur oleh udara yang ada di luar. Dia pun akhirnya kembali dari dapur dan lalu menuju kamar. Ibu terkejut melihat kondisi Bu Sri yang kini nampak lemas dengan wajahnya yang pucat. Sambil mendekatinya secara perlahan, dia akhirnya duduk di sebelah Bu Sri dan bertanya sebenarnya ada apa. Apakah ada orang lain lagi yang ingin masuk ke rumah Bu Sri seperti malam-malam sebelumnya? Bu Sri menggelengkan kepala. Dia hanya terdiam sebentar sambil melihat ibu yang ada di sebelahnya. Tidak lama kemudian, dia bercerita bahwa dia bermimpi, dan di dalam mimpi itu, Bu Sri sedang berdiri di depan rumah yang sedang dia tinggali sekarang. Tiba-tiba dari arah gang, dia melihat ada nenek-nenek yang berjalan mendekatinya. Nenek-nenek yang sudah keriput, dengan rambutnya yang sudah memutih, dan jalannya yang sudah membungkuk. Dia berjalan sambil menyimpan kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan memakai baju hitam, serta kain jarik berwarna coklat tua. Dia mendatangi Bu Sri, sambil tersenyum. Awalnya dia menanyakan tentang kondisi kehamilan Bu Sri, dan Bu Sri juga menjawab pertanyaan itu, tanpa ada kekhawatiran sama sekali. Sudah sewajarnya, masyarakat kampung seringkali bertanya tentang kehamilan seseorang. Sudah berapa bulan? Kapan akan lahiran? Pertanyaan-pertanyaan itu sering sekali muncul kepada ibu-ibu hamil yang ada di kampung, bahkan mungkin hingga hari ini. Nenek itu bahkan mengusap-ngusap perut Bu Sri secara perlahan, dan hal itu dibiarkan oleh Bu Sri karena memang sudah biasa orang lain, terutama ibu-ibu, mengusap-ngusap perut orang yang sedang hamil. "Anaknya ganteng, Teh," ucapnya dengan nada yang sedikit pelan. Bu Sri hanya tersenyum mendengar hal itu. Dia terus-menerus mengusap-ngusap perut Bu Sri. Namun tidak lama setelah itu, dia kembali bertanya, dan itu yang membuat Bu Sri terkejut atas pertanyaan yang diajukan. "Neng, bayinya buat nenek ya?" Dia memalingkan wajahnya ke arah Bu Sri. Namun seketika, wajahnya tiba-tiba berubah secara perlahan. Keriputnya semakin banyak, tatapannya sangat tajam, bahkan kini muncul taring kecil di mulutnya. Wajahnya benar-benar sangat pucat. Bahkan tangan yang sedang memegang perutnya kini mendadak menjadi kurus, kering, dengan kukunya yang terlihat sangat tajam. Seketika Bu Sri menolak, namun secara tiba-tiba tubuhnya seperti kaku dan tidak bergerak. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dan membiarkan nenek itu mengusap-ngusap perutnya dengan wajahnya yang kini sangat mengerikan. Dia memiringkan wajahnya ke kiri dan kanan ketika dia mengusap perut Bu Sri. Dan itu benar-benar sangat menyeramkan. Mimpi itu seketika menghilang, dan dirinya terbangun tepat di jam 3 subuh. Dirinya langsung berteriak, dan hal itu membuat kedua kakakku datang menghampirinya. Sedangkan ibu yang ada di sebelah Bu Sri hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Dia langsung mendekat dan memeluk Bu Sri secara perlahan. Dan Bu Sri hanya bisa kembali menangis di pelukan ibuku. "Sri, mendingan kita panggil dukun bayi saja, agar bisa menemanimu di rumah. Aku takut ada apa-apa dengan bayimu, Sri. Karena gak mungkin kan si Yana sama si Ading yang jaga tiap malam," ucap ibu sambil mengusap-ngusap perut Bu Sri. Bu Sri hanya menggelengkan kepala atas perkataan ibu. Seperti ada rasa canggung dari dalam dirinya apabila dia meminta tolong selain ibu.
Apalagi apabila mimpi itu diketahui oleh orang lain selain ibu. Dia takut menjadi bahan pergunjingan bagi ibu-ibu yang lain. Tidak apa-apa, Bu. Sepertinya itu hanya mimpi buruk. Mungkin aku terlalu khawatir akan orang yang mondar-mandir di depan rumah, sehingga aku mimpi buruk. Apalagi suamiku akan pulang besok, jadi ibu gak perlu khawatir, kata Bu Sri dengan nada yang pelan. Di malam selanjutnya, rupanya dia bermimpi yang sama. Dia kembali berdiri di depan rumahnya. Cahaya lampu 5 watt yang menerangi depan rumah Bu Sri terlihat dengan jelas. Namun dia melihat rumahku yang nampak kosong, seperti tidak ada kehidupan di sana. Karena tidak ada lampu yang menyala sama sekali di sekitar rumahku. Dia sendirian, seperti hanya ada dirinya dan rumah tempat tinggalnya di sana. Ditemani cahaya lampu rumah yang sedikit redup dari langit-langit rumahnya. Awalnya Bu Sri kebingungan, kenapa dirinya berdiri di depan rumah pada malam hari ini. Lalu secara tiba-tiba, "Sri!" Sebuah suara tiba-tiba muncul, diiringi dengan beberapa tangan yang muncul dari arah belakang dan bergerak ke arah perutnya yang semakin membesar. Tangan-tangan yang kurus dan keriput muncul begitu saja. Sontak Bu Sri langsung melihat tangan-tangan itu muncul dengan wajahnya yang kaget. Apalagi tangan-tangan itu seketika mengusap-ngusap perutnya secara perlahan. Tubuhnya kembali kaku. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa memandangi bagaimana tangan itu muncul secara mengerikan. Lalu tidak lama kemudian, dia mendengar kembali suara yang sedang memanggilnya. "Sri!" Suara itu kini terdengar semakin jelas, dan seketika ketika dia melihat asal suara tersebut. "Sri! Apa kabar, Sri?" Nenek yang dia temui di mimpi kemarin kini muncul secara tiba-tiba di dekatnya. Dia terlihat berdiri 1 meter dengan tubuhnya yang kini tidak bisa bergerak karena ada tangan-tangan yang muncul dan mengusap-ngusap perutnya. Nenek itu langsung memiringkan wajahnya ke kiri dan kanan. Dia memandangi perut Bu Sri sambil tersenyum dengan senyumannya yang menyeringai. Bahkan dia mengangkat tangannya secara perlahan dan kembali mengusap perut Bu Sri secara perlahan sambil berkata, "Kemari ganteng, ikut nenek. Kamu akan aku bawa ke sana." Ucapnya sambil tertawa. Jujur Bu Sri tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menangis sambil melihat wajah nenek itu yang semakin lama semakin menyeramkan. Bahkan nenek itu terlihat seperti menekan perut Bu Sri secara perlahan. Kuku-kukunya yang tajam terlihat menempel kepada perutnya yang besar. Dia memutar tangannya secara perlahan di perut Bu Sri sambil sedikit tertawa. Dia meremas perut Bu Sri dan menariknya secara perlahan. Ingin sekali dia berteriak dan meminta pertolongan dari orang-orang yang ada di rumahku. Namun sepertinya tidak bisa. Mulutnya seakan-akan terkunci, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa di sana. Dia hanya bisa menangis sambil menahan sakit atas apa yang dilakukan oleh nenek itu. Hingga akhirnya, Bu Sri kembali terbangun, tepat jam 3 subuh, seperti malam-malam sebelumnya. Matanya terbuka, dan dia hanya bisa memandangi langit-langit kamar. Dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa dari perutnya. Seperti ada sesuatu yang membuat dirinya langsung memegang perutnya dengan wajah yang menjerit kesakitan. Seketika dia langsung mengangkat bajunya, dan betapa kagetnya
ketika dia melihat ada sebuah bekas yang memerah dari perutnya. Sebuah bekas tangan yang sama dengan apa yang dia rasakan di dalam mimpinya. Seperti nenek yang dia temui di sana adalah kenyataan. Karena dia melihat dengan jelas bekas dari remasan tangan nenek itu tepat di perutnya. Sambil menangis, dia akhirnya terbangun secara perlahan. Karena tidak lama kemudian, dia tiba-tiba mencium bau busuk yang menyengat. Sebuah bau seperti tikus yang mati, dan asalnya dari ruang tengah. Dia teringat bahwa ibu pun merasakan bau yang serupa ketika kemarin dia masuk ke dalam rumah. Seketika dia langsung turun dari kasur dan berdiri di dalam kamar. Namun ketika dia akan melangkahkan kakinya untuk mencari tahu asal dari bau busuk tersebut, tiba-tiba saja dia kembali terkejut karena dia melihat sesuatu yang kembali membuat wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Sebuah bayangan nenek-nenek yang bungkuk kini terlihat di balik tirai pembatas antara kamar dan ruang tengah. Sinar lampu dari ruang tengah yang tidak dia matikan membuat bayangan itu terlihat jelas. Dia seperti sedang berdiri di depan tirai dan menunggu dirinya untuk keluar dari kamar. Bahkan dia seperti tertawa kecil, dan suara tertawanya persis sama dengan mimpi yang dia alami. "Sri," ucapnya dengan nada yang pelan. Bu Sri hanya bisa terdiam kembali. Tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa memandangi bayangan dari nenek itu. Tiba-tiba saja, Bu Sri seperti merasakan kembali rasa sakit yang luar biasa. Di dalam perut Bu Sri kembali merasakan kembali rasa sakit yang luar biasa. Langsung berpegangan ke tembok rumahnya karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Di tengah-tengah rasa sakit yang menimpa dirinya, bayangan dari nenek itu langsung terkekeh. Dia seperti senang akan rasa sakit yang dialami oleh Bu Sri. Bahkan kepalanya dimiringkan ke arah kiri dengan salah satu tangannya yang terlihat sedang membuka tirai kamar itu secara perlahan. Bu Sri dengan jelas melihat bagaimana wajahnya yang menakutkan terlihat di balik tirai yang dia buka. Matanya yang menatap tajam ke arahnya, juga rambut-rambut putih yang tipis dan menutupi sebagian wajahnya. Nenek itu seperti ingin memaksa masuk ke dalam kamarnya. Namun tepat ketika setengah tirai kamar itu terbuka, tiba-tiba saja, kok. Terdengar suara ayam yang berkokok, hingga terdengar hingga ke rumah Bu Sri. Hal itu tentu saja membuat nenek itu sedikit terkejut, dan tidak lama kemudian, tirainya kembali tertutup secara perlahan, dan nenek itu menghilang, seperti sebuah pasir yang tertiup dengan angin. Brah! Bu Sri langsung menjatuhkan tubuhnya di dalam kamar. Jantungnya berdetak sangat kencang, dengan nafasnya yang kembali terasa berat. Dia tidak percaya bahwa apa yang dia lihat adalah sebuah kenyataan. Melihat hal itu, dia ingin sekali menangis. Namun sepertinya air matanya sudah mengering, dan tidak bisa lagi dirinya mengeluarkan air mata kesedihan atas kejadian yang menimpa dirinya. Sinar matahari pagi secara perlahan muncul di ufuk timur. Sinarnya yang merah kekuningan secara perlahan mengusir kegelapan yang bertabur dengan bintang dan bulan sebagai penguasa malam. Terlihat asap-asap mengepul dari atap-atap rumah warga. Para ibu-ibu sudah terbangun dan memasak di dapur-dapur mereka untuk sarapan keluarga mereka yang akan bekerja dan bersekolah di sana. Sedangkan Bu Sri dia nampak kelelahan
Wajahnya sangat pucat, rambutnya acak-acakan. Bahkan ketika berjalan pun dia harus memegangi tembok rumahnya agar tubuhnya tidak ambruk atas kejadian yang terjadi semalam. Bagaimana tidak, rasa sakit yang dia terima di dalam perutnya begitu sangat nyata. Dia hanya bisa pasrah akan keadaan karena di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa yang bisa diminta tolong olehnya. Bahkan ketika dia ikut berjemur kembali dengan ibu serta kakak ketigaku, Bu Sri serasa enggan menceritakan hal tersebut. Dia takut merepotkan ibu karena sudah beberapa hari ini ibu harus datang ke rumahnya untuk mencari tahu atas apa yang terjadi kepadanya. "Loh, Sri, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada kejadian lagi yang membuatmu gak bisa tidur?" tanya ibu sambil melihat ke arah Bu Sri. Bu Sri hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali, dan dia hanya berkata, "Tidak kok Bu, memang kemarin gak bisa tidur. Ini si Dede nendang-nendang terus, sampai sakit sekali perutnya," jawab Bu Sri sambil mengusap-ngusap perutnya. "Ya wajar Sri, namanya juga kandungan yang sudah tua. Pasti seperti itu kok. Pasti itu anak sudah gak sabar untuk dilahirkan dan diasuh oleh ibu yang cantik sepertimu." Mendengar hal itu, Bu Sri pun hanya tersenyum. Dia hanya mengangguk sambil mengusap-ngusap kembali kandungannya. Dia hanya bergumam secara perlahan ke bayi yang dikandungnya. "Sehat-sehat ya nak, sabar. Beberapa hari lagi kamu akan dilahirkan," gumam Bu Sri sambil tersenyum kecil. Siang hari menjelang, tepatnya jam 1 siang, terlihat dua orang berjalan dari arah gang menuju rumah kita berdua, sambil membawa satu dus mie instan yang diikat oleh tali rafia. Mereka berjalan dengan perasaan yang senang. Bahkan ketika kakak-kakakku yang sedang bermain di halaman Bu Sri melihat mereka berdua dan berlari untuk menyambutnya. "Bapak!" Mereka menyambut Bapak dan juga Mang Darman yang kebetulan pada saat itu datang. Sudah waktunya mereka pulang setelah menempuh perjalanan panjang selama beberapa hari, sebelum nantinya mereka akan kembali bekerja, menempuh ratusan kilometer ke selatan Jawa Barat. Teriakan dari kakak-kakakku rupanya terdengar oleh ibu dan Bu Sri. Layaknya seorang istri yang berbakti terhadap suaminya, mereka berdua terlihat berdiri di depan rumah, menyambut kedatangan suaminya yang datang dari bekerja. "Pak, saya pulang ke rumah dulu ya," kata Mang Darman sambil mengangkat salah satu tangannya yang penuh dengan satu dus mie instan yang di dalamnya adalah gula aren dan sayur mayur untuk kebutuhan rumah. Bapak hanya mengangguk sambil dikelilingi oleh anak-anaknya. Dia akhirnya berjalan menuju rumah, disambut ibu dengan hangat, lalu masuk ke dalam rumah. "Kenapa wajahmu pucat, Sri? Kamu sakit?" Mang Darman yang baru datang ke rumahnya langsung memperhatikan wajah istrinya yang tampak pucat sekali. Bu Sri menggelengkan kepala sambil memberikan kopi hitam. Tidak lama dia pun duduk di sebelah suaminya dan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Mendengar hal tersebut, suaminya hanya terdiam. Dia melihat wajah Bu Sri benar-benar ketakutan ketika menceritakan apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Apalagi seketika Bu Sri langsung memegang kedua tangan suaminya sambil sedikit menangis. Dia berkata kepadanya untuk bisa tinggal lebih lama di rumah. "Pak, temanin Sri lebih lama ya.
Sri takut kalau sendirian. Kalau nanti situasinya sudah aman, Bapak boleh pergi lagi. Tolong temanin Sri beberapa hari saja sekarang, Pak. Ucap Bu Sri dengan nada yang memelas. Tapi bagaimana nanti si Bapak? Kasihan dia sendirian. Nantinya tidak ada keneknya, kata Mang Darman yang merasa kebingungan atas hal itu. Mendengar jawaban dari suaminya, Bu Sri pun hanya terdiam. Tangannya hanya bisa bergetar ketika dia tahu bahwa mungkin akan sulit membuat suaminya agar tinggal lebih lama. Apalagi menjadi kenek angkutan provinsi adalah penghasilan satu-satunya bagi dia dan juga keluarganya. Tapi kalau memang kamu ingin seperti itu, ya sudah, nanti malam saya bilang ke Bapak ya. Kamu pokoknya tenang saja. Nanti aku akan cari cara agar Bapak bisa menyetujuinya, ucap Mang Darman dengan sedikit tersenyum. Beneran, Pak? Jawab Bu Sri yang kini senang mendengar hal tersebut. Mang Darman kembali mengangguk, dan tidak lama kemudian, dia langsung memeluk suaminya dengan perasaan yang senang. Dia berharap, ketika ada suaminya yang kini menemaninya, dia bisa tidur dengan nyenyak, dan tidak bertemu dengan nenek yang selama beberapa hari ini mengganggu tidur dirinya dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Malam pun menjelang. Matahari yang memancarkan sinarnya yang terang secara perlahan-lahan turun di ufuk barat, diiringi dengan kelelawar yang muncul dan keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Sebuah pemandangan yang biasa kita lihat di kampung tempat tinggal mereka. Bulan dan bintang kini mengambil alih malam. Mereka memancarkan cahayanya yang redup, dengan ditemani oleh angin malam yang dingin, serta suara-suara hewan malam yang saling bersahutan. Bapak dan juga Mang Darman biasanya mempunyai tradisi ketika malam tiba. Mereka biasanya duduk-duduk di dekat pohon mangga yang ada di antara dua mereka. Sambil mendengarkan sandiwara radio, mereka biasanya akan mengobrol hingga larut malam, karena itu adalah hiburan satu-satunya bagi mereka yang ada di kampung ini. Kedua kakakku juga biasanya suka ikut apabila Bapak dan Mang Darman mengobrol di luar, sambil ditemani api unggun yang biasa menghangatkan mereka. Kedua kakakku selalu membawa ubi yang mereka ambil dari kebun dan memasaknya di bara api yang ada di depan mereka. Sungguh malam yang sadu dan tenang, dan mungkin jarang dirasakan oleh orang-orang di kota. Apalagi mereka di sana, ditemani oleh ratusan bintang yang berhamburan di langit, yang membuat malam semakin tenang, tanpa ada rasa takut sama sekali. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Sudah saatnya bagi kedua kakakku untuk tidur, karena besok mereka berdua harus kembali bersekolah. Man, aku antar kedua anakku dulu ya. Kamu tunggu dulu bentar di sini, ucap bapakku sambil mengantar kedua kakakku ke rumah. Mang Darman hanya mengangkat salah satu tangannya yang sedang memegang rokok. Sambil menyadarkan tubuhnya di bawah pohon mangga, dia menghisap rokok itu sambil memandangi malam yang indah. Asap rokok pun keluar dari mulutnya. Asap putih itu muncul dan mengelilingi Mang Darman, hingga akhirnya hilang di telan malam. Bagaimana caranya bilang kepada Bapak ya? Aku bingung, gumam Mang Darman sambil melihat rokok yang dia pegang. Di saat kebingungan itulah, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang
yang tiba-tiba muncul dan berdiri di depan dirinya. "Jang," katanya dengan nada yang pelan. Sontak Mang Darman terkejut. Dia langsung mengangkat wajahnya dan melihat sesosok nenek tua yang muncul begitu saja di sana. Dia tersenyum kepadanya dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk dan bajunya yang hitam legam, bersamaan dengan kain jarik berwarna coklat yang menutupi kakinya. Ada apa, Nek?" kata Mang Darman yang sedikit agak gugup karena dia tidak tahu kedatangannya yang secara tiba-tiba. "Tidak, nenek sedang jalan saja ke sini. Sudah beberapa hari nenek lewat ke tempat ini. Nampaknya di sini ada 2 orang yang sedang hamil. Salah satunya ada di rumah sana." "Itu rumahmu kan, Jang?" kata nenek itu sambil menunjuk ke arah rumah. Iya, Nek. Benar, itu rumahku. Kebetulan aku baru pulang bekerja dan menginap di rumah hari ini, Nek. Memangnya ada apa ya, Nek?" kata Mang Darman sambil tersenyum. "Ya, kemarin saya melihat kalau bayi di dalam kandungan istrimu itu, bayinya sangat tampan. Nenek jadi suka pada bayi itu. Kalau boleh nggak, Nenek?" "Darman!" tiba-tiba terdengar teriakan dari arah rumah. Rupanya bapak langsung berteriak karena dia melihat Mang Darman sedang mengobrol dengan seseorang. Namun di sana tidak ada apa-apa, sehingga bapak langsung berteriak agar dia sadar. Dan benar saja, Mang Darman langsung menoleh ke arah bapak yang dengan sedikit berlari mendekati Mang Darman. "Kamu ngobrol dengan siapa, Man?" tanya bapak dengan sedikit keras. Mang Darman sontak kebingungan, apalagi ketika dia melihat ke arah nenek yang tadi ada tepat di depannya. Kini langsung menghilang begitu saja. "Loh, Pak, tadi ada nenek-nenek yang ada di sini, Pak," ucapnya dengan nada yang bingung. Bapak hanya menggelengkan kepala. Dia kembali duduk dan melihat ke segala arah, sebelum akhirnya dia berkata kepadanya, "Hati-hati, Mang. Jangan asal ngobrol dengan orang kalau malam seperti ini. Takutnya itu adalah hantu yang sedang gentayangan," kata bapak sambil melihat ke sekeliling mereka berdua, memastikan bahwa apa yang dikatakan sudah menghilang sepenuhnya. Mang Darman langsung teringat obrolan istrinya ketika siang. Dia berkata bahwa dalam beberapa malam ini, dia diteror oleh sesosok nenek-nenek yang muncul di dalam mimpinya. "Pak, apa jangan-jangan nenek tadi itu adalah sosok yang mengganggu tidur istriku dalam beberapa hari ini?" kata Mang Darman dengan nada yang sedikit kaget. Bapak yang juga tahu tentang cerita Bu Sri dari ibu langsung menganggukkan kepala. "Iya, Man, mungkin saja. Lihat saja, istrimu sampai kurang tidur begitu," ucapnya sambil menghisap rokok yang ada di sana. Mang Darman langsung mengangkat tangannya dan menempelkan di atas dahinya. "Pantesan istriku meminta aku untuk menemaninya lebih lama. Dia berkata bahwa besok aku jangan pergi dulu. Dia masih ketakutan atas apa yang terjadi malam-malam kemarin, Pak," kata Mang Darman yang kini tertunduk di depan bapak. Bapak langsung menjawab sambil menepuk pundak Mang Darman. "Iya, tidak apa-apa, Man. Santai saja. Masalah kenek, nanti aku akan cari penggantinya di terminal. Yang pasti kamu temani istrimu dulu."
Karena ya namanya orang hamil, pasti sering diganggu oleh para makhluk yang jahil kepadanya. Pastiin juga nanti simpan gunting atau beling di bawah bantal untuk jaga-jaga agar mereka tidak mendekat, Man. Kata bapak pada malam itu. Mang Darman mengangguk. Dia bersyukur karena bapak sudah mengizinkan dia untuk berdiam diri lebih lama di rumah. Obrolan pun secara perlahan-lahan berubah. Yang tadinya tentang kehidupan, kini berubah menjadi tentang mitos ataupun hantu yang ada di sekitar mereka. Hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari, dan sudah saatnya bapak untuk pulang ke rumah. Karena besok dia harus kembali ke terminal, sambil mencari kenek baru untuk menggantikan Mang Darman. Mang Darman pun akhirnya pulang. Dia mematikan rokoknya, dan mematikan bara api yang masih menyala di depannya. Akhirnya dia kembali ke rumah untuk beristirahat, dan memastikan bahwa istrinya baik-baik saja. Meskipun sesuatu yang aneh kini mulai dirasakan olehnya, karena tepat ketika dia membuka pintu rumah, secara tiba-tiba, ada hembusan angin tipis yang berhembus dari dalam rumah. Dia melihat ke arah rumah yang kini sungguh berbeda dari biasanya. Rumah terlihat lebih kelam, lebih gelap dan lebih menakutkan. Padahal tidak seperti biasanya. Rumah yang dia tempati seperti ini. Tubuhnya seperti menolak untuk masuk ke dalam sana. Jantungnya tiba-tiba berdetak sangat kencang. Bahkan seperti ada rasa berat di bahunya ketika dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Namun Mang Darman mencoba untuk memasakkan dirinya. Dan ketika dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah, tiba-tiba saja, bau apa ini? Tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Saking baunya, dia langsung mengangkat salah satu tangannya dan menutup hidungnya. Bahkan dia tidak bisa menahan tubuhnya dari bau itu, sehingga membuat dia merasa mual, bahkan muntah-muntah. Saking busuknya bau yang dia hirup. Tubuhnya langsung menunduk. Kedua tangannya langsung memegang paha. Mulutnya terbuka dan mengeluarkan air liur dari dalam mulutnya. Bau bangkai, bau busuk sampah dan bau kotoran manusia seperti menyatu dan terhirup oleh hidungnya. Hal itu membuat tubuhnya benar-benar mual. Bahkan kepalanya langsung pusing. Karena selepas dia muntah, tubuhnya seperti oleng. Sehingga dia harus memegang tembok agar dirinya tidak jatuh. Dia langsung berpikir, mungkin ini yang dialami istrinya di malam-malam kemarin. Ada sesuatu yang mengganggunya, sehingga dia tidak bisa tidur semalaman. Apalagi bapak sudah mewanti-wanti tentang para makhluk yang sering muncul dan mengganggu ibu hamil yang renta oleh para makhluk yang muncul di sekitar mereka. Seketika Mang Darman pun langsung memberanikan dirinya. Sambil menahan bau bangkai yang dia rasakan, dia langsung memaksa tubuhnya untuk masuk ke dalam rumah, tepatnya ke arah kamar, di mana Bu Sri sedang tertidur. 1 langkah, 2 langkah, dan lalu 3 langkah. Dia melangkah secara perlahan. Matanya langsung melirik ke sana kemari. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman baginya, kini berubah dengan cepat menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Apalagi tepat ketika dia membuka tirai kamarnya. Astaga! Dia seakan-akan tidak percaya atas apa yang dia lihat. Matanya terbelalak dengan tubuhnya yang mendadak kaku atas apa yang ada di dalam kamarnya. Nenek yang dia temui di luar secara tiba-tiba
muncul di dalam kamar. Dia muncul tepat di sebuah busri yang sedang tertidur dengan pulas. Wajahnya yang tadinya tersenyum, kini berubah menjadi menyeringai. Urat-urat kecil muncul di dalam wajahnya yang keriput, bersamaan dengan rambut putihnya yang terurai begitu saja di wajahnya. Nenek itu terlihat menyeringai ke arah Mang Darman yang ada di tirai kamar. Dia muncul sambil mengusap perut Busri yang semakin membesar, sambil memiringkan kepalanya ke kiri dan kanan. "Jang!" Tiba-tiba nenek itu berkata kepada Mang Darman, sambil tertawa kecil. "Bayinya akan aku bawa ya." Hahaha. Jantung Mang Darman semakin berdetak dengan kencang. Nafasnya yang dia keluarkan pun semakin berat, ditambah dengan keringat dingin yang secara perlahan muncul dari wajahnya. Tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Rasa shock yang dia alami membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memandangi Busri yang masih tertidur dengan pulas di sana. Dan ketika dia baru sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu, tiba-tiba saja, "Sri, bangun Sri, bangun!" Mang Darman berteriak dengan kencang. Seketika hal itu menggema di seluruh kamar, dan membuat nenek itu langsung mundur secara perlahan, dan menghilang begitu saja. Busri yang pada saat itu sedang tertidur, langsung terbangun. Dia langsung melihat ke arah suaminya, yang kini berdiri di depan kamar, dengan wajahnya yang pucat, sambil terkantuk-kantuk. Dia bertanya sebenarnya apa yang terjadi, sehingga membuat dia harus berteriak sekeras itu. Namun Mang Darman hanya berlari mendekat padanya, dan memeluknya dengan erat, tanpa menjawab apapun. Apa yang terjadi terhadap Busri serta Mang Darman di rumah itu ternyata tidak terjadi satu hari saja. Selama dia berada di rumah, ada saja hal-hal yang membuat mereka menggelengkan kepalanya dan merasa tidak percaya atas apa yang sedang terjadi di sana. Dimulai dari sayur-sayuran yang tiba-tiba membusuk dan tidak digunakan untuk memasak. Padahal dia ingat bahwa istrinya sendiri yang berbelanja sayuran itu. Tepat tadi pagi. Tadi pagi dari tukang sayur yang lewat ke depan rumahnya. Belum lagi ketika malam. Tiba-tiba suasana rumah menjadi mencekam. Seperti ada yang mengawasi di seluruh ruangan. Sehingga Mang Darman harus terus-terusan terjaga setiap malam. Agar Busri tidak diganggu lagi oleh sosok yang sangat mengerikan itu. Tiba-tiba ada benda di dapur yang jatuh, dan itu sudah terjadi ketiga kalinya. Mang Darman ingin sekali mengecek benda apa yang terjatuh, namun dia takut apabila dia meninggalkan istrinya, nanti akan terjadi hal yang mengerikan, seperti malam-malam sebelumnya. Dengan perasaan takut, dia terus-terusan terjaga. Meskipun semakin malam, gangguan semakin menjadi-jadi. Lampu yang tiba-tiba mati dan menyala terus-terusan. Adanya hembusan angin dingin yang menusuk kulitnya, diiringi dengan bau busuk yang menyengat dari arah dapur ke arah kamar. Belum lagi ada suara duk, duk, duk. Suara seseorang yang sedang memukul-mukul tembok, yang terus mengganggunya setiap malam. Suara itu benar-benar mengganggunya. Bahkan Mang Darman marah dan mencari tahu siapa yang memukul-mukul tembok rumahnya. Namun ketika dia keluar, suara itu tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja. Kakakku yang tidur di rumah pun mendengar bagaimana suara-suara gaduh itu terdengar dari rumah Busri. Juga dia melihat Mang Darman yang sedikit aneh, karena wajahnya kini menjadi pucat, seperti kurang tidur ketika sedang menjaga istrinya. Bahkan terkadang kakakku sering mendengar suara nenek-nenek yang terkekeh di depan rumah Busri, seperti sedang menunggu sesuatu di sana.
Namun ketika kakak melihat dari jendela rumah, suara dari nenek itu tiba-tiba menghilang begitu saja dan berganti dengan suara dari benda-benda yang dilempar ke sana kemari dari dalam rumah. Pak, apakah kita minta bantuan orang lain saja? Soalnya gangguan-gangguan ini nampaknya semakin menjadi-jadi setiap hari, Pak. Kata Bu Sri yang kini nampak lemas dan lesu atas apa yang terjadi pada dirinya dalam beberapa hari ini. Bang Darman hanya menggelengkan kepalanya. Dia yang awalnya ingin meminta bantuan Bapak, nampaknya enggan untuk meminta bantuan sebelum dirinya pulang ke rumah. Karena tidak mungkin dia meminta bantuan kepada ibu yang statusnya masih hamil besar, seperti istrinya. Rasa malu akan keluarganya yang sering kali dibantu oleh keluargaku membuat mereka hanya menutup diri akan masalah ini. Hal itu pun terjadi ketika Bu Sri bertemu dengan ibu. Dia kini hanya menjawab seperlunya ketika ibu sedang bertanya. Meskipun terlihat dengan jelas perubahan yang terjadi kepada dirinya. Wajahnya semakin pucat. Ada kantung mata hitam di kelopak matanya. Bahkan tubuhnya kini sedikit agak kurus. Tidak seperti sebelumnya. Bahkan dia sering mengeluh kesakitan di arah perutnya. Dan hal itu semakin lama semakin membuat dirinya susah untuk berjalan. Sehingga kini dia sering menghabiskan waktunya di rumah bersama dengan suaminya. Perutnya pun kini menjadi aneh. Tidak seperti orang hamil pada umumnya. Perutnya menggelambir ke bawah, seperti perut seseorang bapak-bapak yang gemuk, yang penuh dengan lemak. Bu Sri nampaknya tidak sadar hal itu, karena mungkin ini adalah kehamilan pertamanya, sehingga dia tidak menyadari perubahan yang terjadi kepada dirinya. Beberapa kali ibu menyarankan untuk pergi berobat ke puskesmas, sebagai tetangga dan seorang yang sudah dianggap sebagai saudara baginya. Dia menawarkan untuk memakai mobil bapak, agar diantar ke puskesmas, apabila bapak sudah pulang. Namun Mang Darman menolak halus ajakan itu. Entah karena dia malu selalu ditolong oleh keluargaku, atau memang dia tidak mempunyai biaya yang cukup. Karena jarak dari rumah kita berdua ke arah puskesmas harus menempuh jarak berjam-jam agar bisa sampai di sana. Apalagi dengan jalan yang berbatuan dan harus melewati beberapa bukit dengan jalanan yang menanjak. Apalagi dengan jalanan yang berbatuan dan harus melewati beberapa bukit dengan jalanan yang menanjak. Dia takut akan berpengaruh dengan kondisi si bayi yang kini ada di dalam kandungannya. Penolakan itu hanya bisa ibu terima begitu saja. Dia tidak bisa memaksa, karena Mang Darmanlah yang bisa memutuskan apapun yang terjadi kepada istrinya. Kini tepat di hari Selasa, Bapak datang dari arah gang. Dia kembali disambut oleh anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri. Bapak yang datang langsung bertanya kondisi Bu Sri, dan ibu memberitahukan semuanya, termasuk kondisi Mang Darman sekarang. Bapak mau langsung ke rumah Bu Sri? Tanya ibu pada saat itu. Nanti Bu, istirahat dulu. Nanti agak sorean kita ke sana. Sekalian ngasih gula aren yang Bapak dapat dari gunung buat mereka. Jawabnya sambil melepas kemejanya. Ibu kemudian mengangguk. Dia akhirnya pamit untuk kembali beraktivitas di rumah. Sedangkan Bapak setelah berganti baju, dia langsung duduk-duduk terlebih dahulu di atas dipan. Pandangannya tertuju ke arah rumah Bu Sri, yang kini tertutup dengan rapat. Tidak biasanya rumahnya tertutup seperti itu, karena rumah Bu Sri biasanya selalu terbuka dengan lebar, sehingga kita pun tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Tanpa ada pikiran apapun, dia akhirnya duduk sambil mendengarkan radio dan merokok sambil melihat anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah Bu Sri. Namun entah suatu kebetulan atau memang sudah harus ditemukan, Yana dan Ading yang merupakan kedua kakakku
seperti melihat sesuatu di bawah pohon mangga. Mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah pocong kecil yang ujung pocongnya menyumbul keluar tanah. Sontak kedua kakakku langsung menggalinya dan menemukan pocong kecil itu. Bahkan dia membuka tali pocongnya sehingga isinya terlihat. Pocong kecil itu sangatlah harum sekali. Wanginya sama dengan apa yang kakak cium pada malam itu. Tepat ketika dia melihat bayangan seseorang di belakang pohon mangga. Seperti saat ini. Pocong itu terlihat sangat kotor. Karena mungkin ditanam di dalam tanah. Bahkan ada beberapa bercak darah yang masih menempel. Dan sudah mengering di sana. Di dalamnya ada secari kertas kuno. Dengan bahasa yang tidak dia mengerti. Seperti bahasa Sunda lama. Yang dicampur dengan bahasa lain. Lalu ada kembang 7 rupa yang menutupi kertas kuno itu, dan 2 buah tali pusar bayi yang sudah mengering. Hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Bahkan kakakku yang kedua, sampai merinding ketika menemukan hal tersebut. Seketika mereka langsung membawanya ke bapak yang sedang duduk di depan rumah. Mereka berlari dan memberitahu bahwa mereka menemukan sesuatu di pohon mangga itu. Jujur bapak langsung shock setelah dia melihat benda tersebut. Dia langsung menatap benda itu sepersekian detik dan langsung menoleh ke arah rumah Bu Sri. Kegaduhan yang terjadi di depan rumah rupanya membuat ibu keluar. Dia langsung melihat apa yang terjadi dan kedua kakakku pun menceritakan semuanya. Ibu yang mendekati bapak penasaran dengan benda yang dia pegang. Seketika dia mengangkat tangannya dan terlihat ingin memegang benda tersebut. Pak! Secara tiba-tiba, bapak langsung memukul tangannya dengan sangat keras. Wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya melotot dengan tajam. Bahkan hal itu membuat kedua kakakku ketakutan dibuatnya. Aku dan semua anak-anak ibu tahu bagaimana wajah bapak kalau sudah marah seperti itu. Lebih baik kita semua mundur dan tidak bertanya lebih banyak apabila tidak ingin dimarahi olehnya. Siapa yang berani mengubur ini di dekat rumah? Kata bapak sambil meremas pocong kecil itu. Ucap bapak sambil meremas pocong kecil itu. Ibu yang masih belum mengerti kenapa bapak marah, langsung bertanya secara perlahan. Dia mencoba membuat bapak tenang kembali, sambil mencari tahu kenapa dirinya marah-marah. Memangnya itu apa, Pak? Kenapa aku tidak boleh pegang itu? Tanya ibu yang tidak tahu kenapa dia tidak boleh memegang benda itu. Sedangkan bapak yang sudah emosi, tidak menjawab apa yang ibu tanyakan. Dia langsung berdiri di sana, dan berjalan ke arah rumah Bu Sri, yang masih tertutup. Kedua kakakku serta ibu yang bersama kakakku yang ketiga, hanya bisa melihat bapak dari rumah, tanpa bisa melakukan tindakan apapun. Bapak benar-benar marah kali ini. Sambil meremas-remas pocong kecil itu dengan keras, dia langsung menuju rumah Bu Sri dan mengetuk pintunya dengan sangat keras. Darman, keluar kamu! Bapak mengetuk pintu rumah Bu Sri sambil berteriak memanggil Mang Darman. Tidak lama Mang Darman pun muncul di depan pintu rumahnya dengan kondisi yang lemas. Bapak hanya menggelengkan kepalanya ketika dia kini melihat kondisi Mang Darman yang sangat pucat pasi. Apalagi dia begitu shock setelah melihat Bu Sri yang telah sangat lemas dan hanya bisa terduduk di ruangan tengah dengan kondisi yang memprihatinkan. Bapak langsung emosi. Pintu yang terbuka dia pukul sekencang-kencangnya sambil mengangkat pocong kecil itu. Dia langsung meluapkan emosinya. Apalagi ketika ibu berkata bahwa beberapa kali dia tolak untuk diminta tolong
ketika ibu menyarankan sesuatu kepada mereka berdua. "Kamu itu tidak hidup sendiri di sini, Man. Ada istriku dan anak-anakku. Untuk kamu mintai tolong." Bapak kemudian memperlihatkan pocong kecil itu kepada Bu Sri dan juga Mang Darman. Mereka berdua hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika Bapak marah-marah di depan rumah mereka. "Ini bukan gangguan hantu yang membuat istrimu tidak bisa tidur, Man. Tapi ada yang mengincar bayimu." Bapak yang mungkin tahu akan hal tersebut langsung membanting pocong kecil itu ke tanah. Terlihat dengan jelas olehnya, tepat ketika pocong kecil itu dilemparkan. Bu Sri tiba-tiba merasa kesakitan dari dalam perutnya. Sehingga apa yang Bapak pikirkan sepertinya memang benar. Sehingga dia langsung mengangkat salah satu kakinya. Dan tidak lama kemudian, duk! Kakinya dihentakkan langsung ke arah pocong kecil itu dengan sangat kuat. Dan seketika itu juga, tolong, Pak!" Bu Sri tiba-tiba kesakitan. Seperti ada sesuatu yang meremas perutnya dengan sangat keras. Tubuhnya sampai ambruk ke tanah karena rasa sakit yang dia terima. Mang Darman yang kebingungan langsung berdiri. Dia tidak mau istrinya kesakitan seperti ini. Tepat ketika Bapak menginjak pocong kecil itu. "Pak, apa yang sedang Bapak lakukan terhadap istriku, Pak?" ucap Mang Darman yang berdiri dan mendekat ke arah Bapak. Namun, dengan matanya yang melotot ke arah Mang Darman, Bapak mengangkat tangannya dan menyuruh Mang Darman untuk diam setelah melihat kejadian ini. Wajahnya benar-benar marah. Mang Darman pun ketakutan, sehingga dia mundur kembali ke arah Bu Sri, yang pada saat itu masih kesakitan. Bapak benar-benar emosi. Bahkan dia mengangkat kakinya lagi secara perlahan dan menginjakkan kakinya kembali ke arah pocong kecil itu. Seketika terdengar suara jeritan dari arah Bu Sri. Tepat ketika pocong kecil itu diinjak. Perutnya benar-benar kesakitan. Bahkan dia sampai berguling-guling di lantai karena saking tidak kuatnya atas rasa sakit yang dia rasakan dari dalam perutnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Bapak terus-terusan menginjak-injak pocong kecil itu, tepat di depan kedua mata Mang Darman dan juga istrinya. Mang Darman berusaha untuk menghentikan Bapak, namun itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan Bu Sri yang sampai menangis atas apa yang sedang dilakukan oleh Bapak. Sebuah tangisan dan jeritan yang benar-benar memilukan bagi dirinya dan bayi yang ada di kandungannya. Seperti banyak sekali jarum-jarum kecil yang ditusuk ke arah perutnya secara bersamaan ketika Bapak menginjak pocong kecil itu. Ibu dan ketiga kakakku yang mendengar suara jeritan tersebut, bahkan kakakku yang ketiga, langsung menutup telinganya dan berlari ke arah dalam rumah sambil menangis karena tidak kuat mendengar apa yang sedang dia dengar. Bapak terus-terusan menginjak-injak pocong kecil itu. Bahkan semakin lama dia menggerutu, seperti mengeluarkan amarahnya yang memuncak. Bahkan dia tidak peduli dengan kondisi Bu Sri. "Sudah, Pak, sudah." Mang Darman kini terlihat sedih ketika melihat kondisi istrinya. Bagaimana tidak? Di depan matanya sendiri, dia melihat istrinya yang sedang kesakitan, hingga menangis, dan dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk bisa menghentikan hal itu. Dia benar-benar ketakutan dengan kondisi bayi yang ada di dalam kandungannya, apalagi setelah istrinya berguling-guling seperti itu untuk menahan sakit atas apa yang sedang Bapak lakukan di sana. Namun Bapak seperti tidak peduli akan hal itu. Dia terus-terusan menginjak pocong kecil itu,
Hingga tepat ketika bapak menginjaknya dengan kuat untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba saja, kaca rumah Busri tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Hal itu tentu saja tidak diprediksi oleh bapak dan juga orang-orang yang ada di sana. Seketika Mang Darman langsung memeluk Busri untuk menahan pecahan kaca yang berembus ke arahnya. Sedangkan bapak dia langsung mengangkat tangannya dan menahan wajahnya tepat ketika kaca rumah itu telah pecah, disertai dengan hembusan angin besar yang masuk ke dalam rumah. Bapak masih terlihat marah, bahkan emosinya benar-benar memuncak kali ini. Tanpa melihat kondisi Mang Darman dan juga Busri, yang kini hanya bisa terbaring di lantai atas rasa sakit yang dia rasakan, bapak langsung berbalik dan berjalan kembali ke arah rumah. Salah satu tangannya terangkat, seperti sedang menunjuk ke arah kedua kakakku. "Panggil Pak Roji, ada yang harus diselamatkan di sini." Sambil sedikit berteriak, dia menyuruh kedua kakakku untuk keluar kampung dan memanggil Pak Roji, yaitu dukun bayi. Karena dia tahu hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh dia seorang. Singkatnya 3 jam berlalu, Pak Roji yang dipanggil oleh kedua kakakku akhirnya telah datang. Dia datang dengan memakai kebaya berwarna hijau dengan corak kuning di ujungnya. Dia berjalan seperti biasanya, namun pandangannya tidak lepas dari rumah Busri, yang kini kondisinya berantakan dengan kaca rumahnya yang pecah. "Bu," kata Pak Roji yang datang ke rumah terlebih dahulu, untuk bertegur sapa dengan saudara jauhnya, yaitu ibu yang kini menunggunya di depan rumah. Setiap kali ibu berbicara, mata Pak Roji tidak henti-hentinya menatap ke arah rumah Busri, sehingga ibu pun bertanya atas apa yang terjadi sebenarnya terhadap Busri. "Kenapa Busri sampai seperti itu, Bu?" tanya ibuku. Pak Roji hanya menjawab sambil melihat ke arah rumah Busri. "Apakah ada yang aneh dalam beberapa hari di luar rumah?" Ibu pun mengingat-ingat kejadian-kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini. Dan akhirnya ibu pun menceritakan semuanya tentang orang yang muncul dan mengetuk-ngetuk tembok rumah. Rupanya hal itu semuanya berkaitan. Namun Pak Raji terlihat masih ragu, karena dia belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Busri. Hingga bapak yang menunggu di dalam rumah akhirnya pun muncul ketika Pak Raji datang. Dia menceritakan semuanya, termasuk dengan benda yang kakakku temukan. Jujur wajah Pak Roji itu tiba-tiba shock, seakan tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh bapak. Bahkan dia langsung mengajak bapak untuk mengecek keadaan Busri. "Ini ada yang mengincar Busri." Ibu seketika terkejut. Ada apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa dia diincar? Apakah itu ada hubungannya dengan suara-suara dan orang yang mengetuk tembok rumah? Pak Raji hanya mengangguk. Dia hanya berkata bahwa ibu sebenarnya bersyukur karena hal itu tidak mengincar ibu. Sadar tidak sadar, ibu mempunyai sosok yang menjaga keluarga secara turun-temurun, bahkan hingga hari ini. Sehingga ketika ada suara gaduh dari atas, mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sedangkan dengan Busri, kondisinya sendirian dan tidak terproteksi oleh apapun. Makanya seharusnya orang yang sedang hamil harus dijaga, minimal oleh 1 orang, karena menjaga dari hal-hal yang seperti ini. "Ini bukanlah sebuah kebetulan, namun memang sudah rencana dari seseorang terhadap Busri," kata Pak Raji sambil berjalan meninggalkan rumah.
dan berangkat ke arah rumah Busri sambil tergesa-gesa. Sinar matahari yang awalnya terik kini sudah mulai meredup dengan cahayanya yang kuning-kuningan ketika Paraji itu datang. Dengan diantar oleh bapak, Paraji berlari kecil ke rumah Busri, sedangkan ibu hanya bisa menunggu di rumah tanpa bisa mendekat ke rumah Busri. Namun langkah kaki yang awalnya tergesa-gesa mendadak berhenti tepat ketika dia berada di depan rumah. Dia seperti merasakan sesuatu yang aneh, bahkan ketika dia melihat Busri dan Mang Darman yang kondisinya lemas dan pucat. Seketika dia langsung berbalik ke arah bapak. Wajahnya yang awalnya baik-baik saja langsung berubah dengan cepat. Bahkan dia berteriak kepada bapak yang masih saudara dengannya. "Kenapa kamu tidak memberitahu dari kemarin? Ini sangat berbahaya." Paraji benar-benar marah. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat keadaan Busri. Sedangkan bapak dia hanya terdiam. Dia juga tidak tahu kenapa hal seperti ini bisa menimpa tetangganya yang sudah dianggap sebagai keluarga. Paraji langsung berbalik. Dia langsung masuk dan menuju ke arah kamar. Matanya melirik ke segala arah. Dalam tatapan matanya, dia seperti sebuah kegelapan yang nyata. Meskipun sinar matahari sore masih bisa menerangi rumah itu dengan cahayanya yang hangat. "Bawa keluar semua barang yang ada di kamar. Soalnya tubuh Sri harus dibersihkan sekarang," ucapnya dengan nada yang tinggi kepada bapak dan Mang Darman. Bapak dan Mang Darman hanya mengangguk, dan ketika mereka mendekat ke arah kamar, tiba-tiba Paraji yang panik atas kejadian ini langsung menunjuk bapak lagi untuk keluar dan memanggil anak-anaknya. "Panggil juga dua anakmu. Kita tarik lagi bayi yang sudah hilang di tubuh Sri ini," ucap Paraji kepada bapak. Semua yang ada di sana langsung terkejut atas apa yang diucapkan Paraji. Seperti ada sesuatu hal yang tidak bisa mereka percayai atas apa yang diucapkan. Maksudnya apa? Kenapa bayinya bisa hilang?" kata Mang Darman yang panik. Dia langsung melirik perlahan ke arah Busri yang masih terasa lemas. Namun hal itu kembali dipertegas oleh Paraji. Dia kembali berkata dengan sebuah penekanan bahwa apa yang dia katakan memang sudah benar terjadi. "Bayi yang dikandung istrimu sudah hilang, Darman. Sudah hilang beberapa malam yang lalu. Yang sekarang kamu lihat hanyalah sebuah kamuflase dari makhluk yang mengambil anakmu," ucap Paraji. Mang Darman kembali menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah sebuah kemustahilan yang tidak mungkin terjadi kepada manusia. Tidak mungkin. Bagaimana bisa bayi yang sudah ada, bahkan aku sendiri bisa merasakan ketika menyentuh perutnya, bisa hilang dalam beberapa hari ini, ucapnya dengan nada yang tidak percaya. Namun Paraji seperti tidak memperdulikan keraguan Mang Darman. Dia malah menyuruh Busri untuk duduk di kursi yang ada di sana. Dengan tubuhnya yang lemas, serta dibantu Mang Darman, dia akhirnya duduk. Seketika Paraji pun mendekat dan memegang perut Busri secara perlahan. Busri terlihat menggeliat. Tubuhnya seperti sedikit kesakitan ketika tangan Paraji itu menyentuh perutnya. "Diam, Neng. Diam. Tahan," kata Paraji kepada Busri dengan nada yang sedikit marah. Paraji hanya mengusap-ngusap perut Busri. Tatapannya terlihat serius. Bahkan beberapa kali dia menoleh ke setiap sudut kamar. Setiap kali dia mengusap perutnya, mulutnya tidak henti-henti bergumam, seperti sedang membacakan sesuatu atas apa yang terjadi di rumah ini. Dan pada usapan ketiga,
Tangan Paraji langsung menekannya dengan sangat keras. Dia sampai menggertakkan giginya untuk menekan perut Busri. Sontak Busri langsung berteriak kembali. Dia benar-benar tidak kuat atas rasa sakit yang dia rasakan. Ah! Wajahnya yang pucat dan bercampur dengan keringat, serta air mata, langsung terlihat jelas. Perih, benar-benar perih, atas apa yang Busri rasakan sekarang. Tubuhnya benar-benar disiksa, sehingga dia terus-menerus merasakan rasa sakit yang ada di dalam perutnya. Tangan Paraji yang sedang menekannya, kini bergerak secara perlahan ke arah kemaluannya. Matanya terus melotot ke segala arah. Mulutnya terus bergumam. Bahkan salah satu tangannya yang lain, seperti sedang melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Seperti menepuk-nepuk kursi tempat Busri duduk, atau memukul-mukul lantai yang ada di dekatnya. Secara pelan tangan itu bergerak ke arah kemaluannya, dengan teriakan dari Busri yang semakin menjadi-jadi. Bahkan Mang Darman yang tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa memegang Busri, sambil menatap perut Busri yang secara pelan-lahan, kini telah menjadi kempes. Perutnya yang awalnya gemuk akibat ada bayi di dalamnya, kini secara perlahan-lahan, kempes seperti sebuah balon yang kosong, yang ditekan untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Tidak lama tepat ketika tangan Paraji itu sampai ke kemaluannya, tiba-tiba saja Paraji itu menekan dengan sangat kuat, sambil menghirup nafas panjang. Seketika sebuah cairan berwarna bening muncul disertai dengan bercak-bercak darah yang keluar begitu saja dari kemaluannya. Cairan itu berbau busuk, persis seperti bau yang sering kali tercium oleh Mang Darman ketika sedang berada di rumah saat menemani istrinya. Busri yang melihat hal tersebut langsung menunduk. Seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya atas apa yang sedang terjadi. Hatinya benar-benar hancur. Dia tidak percaya bahwa hal ini terjadi kepada tubuhnya. Bayi yang dia rawat selama beberapa bulan lamanya kini menghilang, dan dia hanya melihat perutnya yang kempes seperti sedia kala. Yang terlihat hanyalah perut yang menggelambir seperti orang yang baru saja melahirkan. Sedangkan Mang Darman yang merupakan suaminya hanya bisa memeluknya dengan erat. Rasa sedihnya akan hilangnya bayi yang ada di dalam kandungannya membuat dirinya pun menjadi sedih, sehingga dia hanya bisa memeluk istrinya dan merasakan kesedihan yang sama dengannya. Apa yang terjadi kepada istrimu adalah salah satu pekerjaan dari seseorang yang ingin mendapatkan keturunan, namun dia tidak memakai cara yang baik. Orang ini akan melakukan apapun, termasuk mengambil bayi dari orang lain. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah sebuah proses dari ritual tarik janin, sebuah ritual yang terlarang bagi seseorang yang ingin mempunyai keturunan. Mereka sudah mengincar Busri dengan mengirimkan salah satu sosok yang bisa mengambil bayi yang dikandungannya. Ritual ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya, karena bayinya masih berada di alam lain dan belum dipindahkan kepada perut wanita yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut. Karena dia harus melakukan ritual lain, yaitu ritual pergantian nyawa, yaitu dengan mengorbankan salah satu anggota keluarganya, agar bayinya bisa muncul dan lahir dari wanita yang sudah ditentukan ketika ritual ini berlangsung. Begitulah penuturan Paroji.
Semuanya hanya terdiam. Rasa tidak percaya seketika muncul dari diri mereka masing-masing atas apa yang Paraji bicarakan. Kalian boleh percaya apa tidak, namun bukti sudah ada di depan kalian, kata Paraji sambil menunjuk ke arah Busri yang masih terus menangis. Apa yang terjadi kepada Busri mungkin pernah ada dan terjadi di luar sana, dan aku hanya bisa berharap ketika aku menceritakan hal ini agar bisa membuat para calon ibu agar lebih waspada, karena hal ini bisa mengincar kalian semua. Aku hanya bisa berdoa bagi Busri bayi yang pernah dikandungnya. Semoga mereka bisa tenang di sana. Dan untuk kalian semua, agar lebih waspada lagi. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.